Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu akan merangkum materi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9, Kurikulum Merdeka bab 1 tentang sistem koordinasi dan homeostatis tubuh manusia. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, seperti biasa mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Dalam rangkuman ini tentunya ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, maka kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan sistem koordinasi pada manusia. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi sistem saraf, alat indera, dan hormon. Yang ketiga, menjelaskan pengertian homeostasis serta pentingnya bagi tubuh. Yang berikutnya, yang keempat, menganalisis mekanisme pengaturan suhu, cairan, dan kadar gula darah. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan Subyang A, Sistem Koordinasi Manusia. Kita dimulai dari pengertian sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sistem yang mengatur, mengendalikan, dan menyelaraskan seluruh aktivitas tubuh sehingga organ-organ dapat bekerja sama dengan baik. Sistem koordinasi manusia itu terdiri atas 3. Yang pertama ada sistem saraf, yang kedua alat indera, yang ketiga sistem hormon atau endokrin. Ketiga sistem tersebut bekerja sama agar tubuh dapat menerima rangsangan, mengolah informasi, dan memberikan respon yang tepat. Sistem saraf manusia. Pengertian sistem saraf manusia merupakan sistem yang bertugas menerima rangsangan, mengolah informasi, kemudian memberikan perintah kepada organ tubuh untuk melakukan suatu tindakan. Fungsi sistem saraf diantaranya mengatur seluruh aktivitas tubuh, menghubungkan tubuh dengan lingkungan, mengendalikan gerak sadar dan tidak sadar, mengolah informasi dari alat indera, serta menjaga keseimbangan tubuh. Sel saraf atau neuron. Neuron merupakan unit terkecil penyusun sistem saraf. Bagian-bagian dari neuron diantaranya ada dendrit, badan sel, akson neurit, selubung mielin, serta sinapsis. Dendrit berfungsi menerima rangsangan dari neuron lain atau reseptor. Badan sel, tempat inti sel dan pusat metabolisme. Yang ketiga akson, yaitu menghantarkan impuls menuju neuron lain atau efektor. Yang keempat, selubung mielin, melindungi akson dan mempercepat penghantaran impuls. Yang kelima, sinapsis, yaitu fungsinya tempat bertemunya dua neuron untuk meneruskan impuls. Jenis-jenis neuron. Yang pertama ada neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, yang ketiga neuron penghubung atau interneuron. Neuron sensorik yaitu untuk menghantarkan impuls dari reseptor menuju otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua neuron motorik, yaitu untuk menghantarkan impuls dari otak menuju otot atau kelenjar. Yang ketiga, neuron penghubung, yaitu untuk menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Susunan sistem saraf. Susunan sistem saraf itu terdiri dari sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri atas otak. Fungsi otak diantaranya untuk mengatur seluruh aktivitas tubuh, pusat berpikir, mengingat, mengendalikan emosi, serta mengatur gerakan. Bagian otak ada otak besar dan juga ada otak kecil. Otak besar yaitu untuk berpikir, mengingat, berbicara, gerakan, sadar. Kalau otak kecil yaitu untuk menjaga keseimbangan dan koordinasi gerak. Sumsum lanjutan atau medula oblongata yaitu mengatur pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, dan menelan. Susunan sistem saraf pusat selain terdiri dari otak, yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk menghubungkan otak dengan seluruh tubuh, pusat gerak refleks. Susunan sistem saraf yang kedua yaitu sistem saraf tepi.
Sistem saraf tepi yaitu untuk menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh, terdiri atas saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik yaitu untuk mengatur gerak sadar, sedangkan saraf otonom mengatur gerakan tidak sadar. Sistem saraf tepi ini terbagi menjadi saraf simpatik, yaitu untuk meningkatkan kerja organ tubuh, contohnya detak jantung meningkat, pupil melebar, terus juga saraf parasimpatik, yaitu untuk mengembalikan kondisi tubuh menjadi normal, contohnya detak jantung menurun, pencernaan meningkat. Gerak refleks. Gerak refleks adalah gerakan cepat tanpa disadari. Contohnya, menarik tangan saat terkena benda panas, berkedip, bersin. Urutan gerak refleks diantaranya mulai dari rangsangan, terus juga reseptor, neuron sensorik, lanjut ke sumsum tulang belakang, lanjut ke neuron motorik, sehingga diakhiri dengan efektor. Yang kedua, alat indera manusia. Alat indera berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan. Manusia memiliki 5 alat indera. Yang pertama adalah mata, yaitu mata indera penglihatan. Fungsinya melihat cahaya dan warna. Bagian penting ada kornea, iris, pupil, lensa, retina, saraf optik. Kelainan mata ada kelainan mata disebut juga miopi. Miopi ini disebut juga dengan rabun jauh. Hipermetropi, rabun dekat, presbiopi, rabun tua, dan astigmatisme. Alat indera yang kedua yaitu selain mata ada telinga. Telinga itu adalah indera pendengaran. Fungsinya mendengar bunyi, menjaga keseimbangan tubuh. Bagian dari telinga ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang ketiga, alat indera itu adalah hidung, yaitu sebagai indera pembau. Fungsinya mengenali berbagai aroma melalui reseptor penciuman. Yang keempat adalah lidah atau indera pengecap, mengenali rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami atau gurih. Yang kelima adalah kulit, yaitu indera peraba, berfungsi merasakan sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Yang berikutnya ada hormon manusia. Nah, hormon manusia adalah zat kimia yang diproduksi kelenjar endokrin dan diedarkan melalui darah untuk mengatur kerja organ tubuh. Ciri-ciri hormon diproduksi sedikit, sangat berpengaruh, bekerja spesifik pada organ target. Kelenjar dan hormonnya hipofisis atau pituitari. Disebut kelenjar pengendali karena mengatur kelenjar lain. Yang kedua, tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin, fungsinya untuk mengatur metabolisme serta pertumbuhan. Nah, gangguan dari kelenjar tiroid ada gondok, hipertiroid, dan hipotiroid. Yang ketiga adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas itu menghasilkan insulin dan glukagon. Fungsinya mengatur kadar gula darah. Kelenjar yang keempat adalah adrenal, yaitu untuk menghasilkan adrenalin. Fungsinya menghadapi keadaan darurat, mempercepat denyut jantung. Yang kelima adalah kelenjar testis, yaitu untuk menghasilkan testosteron. Fungsinya pembentukan sperma, ciri kelamin laki-laki. Yang keenam adalah ovarium, yaitu untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Fungsinya siklus menstruasi dan kehamilan. Yang kedua, pembahasannya sub yang B adalah homeostasis. Homeostasis adalah kemampuan tubuh mempertahankan kondisi internal agar tetap stabil walaupun lingkungan berubah. Contohnya, suhu tubuh tetap sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Gula darah tetap normal, cairan tubuh tetap seimbang. Mengapa homeostatis penting? Homeostatis penting karena menjaga organ tetap bekerja normal, menjaga metabolisme, mencegah kerusakan sel, serta menyesuaikan tubuh terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, pengaturan suhu tubuh. Suhu normal tubuh sekitar 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Saat suhu tubuh naik, maka yang terjadi diantaranya berkeringat, pembuluh darah kulit melebar, panas keluar dari tubuh.
Saat suhu tubuh menurun, yang terjadi maka akan terjadi menggigil, pembuluh darah menyempit, produksi panas meningkat, serta pusat mengatur suhu terdapat pada hipotalamus di otak. Pengaturan kadar cairan tubuh. Tubuh harus menjaga keseimbangan air, yaitu organ yang berperan diantaranya ginjal, hipotalamus, dan kelenjar hipofisis. Saat tubuh kekurangan air, maka akan terjadi timbul rasa haus, hormon ADH meningkat, ginjal menyerap lebih banyak air, serta urin menjadi sedikit dan pekat. Saat kelebihan air, ADH menurun, urin menjadi lebih banyak dan encer. Pengaturan kadar gula tubuh. Kadar gula darah diatur oleh hormon dari pankreas. Jika gula darah tinggi, maka pankreas menghasilkan insulin. Fungsi insulin yaitu memasukkan glukosa ke dalam sel, menurunkan kadar gula darah. Jika gula darah rendah, pankreas menghasilkan glukagon. Fungsi glukagon yaitu untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, menaikkan kadar gula darah. Gangguan yang dapat terjadi adalah diabetes mellitus, yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan insulin atau tidak dapat menggunakannya dengan baik sehingga kadar gula darah meningkat. Kesimpulannya, dari bab 1 ini, sistem koordinasi manusia terdiri atas sistem syaraf, alat indera, dan sistem hormon yang bekerja sama mengatur seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf memberikan respon yang cepat, sedangkan hormon bekerja lebih lambat tetapi efeknya lebih lama. Alat indera menerima rangsangan dari lingkungan dan meneruskannya ke otak. Homeostatis menjaga kondisi internal tubuh tetap stabil sehingga organ dapat bekerja secara optimal. Pengaturan suhu, cairan, dan kadar gula darah merupakan contoh mekanisme homeostatis yang penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-temannya. Semoga kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.